Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Isni. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 212100028. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Canva, dan juga Quizizz. Untuk silabus pembelajaran, di sini saya menggunakan kurikulum 13 untuk kelas 10 jenjang SMA atau SMK. Nah, di sini saya menggunakan 2 titik kompetensi dasar. Untuk yang pertama, 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Untuk yang kedua, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, juga struktur dan kebahasaan. Untuk materi pokok yang akan dibahas, ini yang pertama ada struktur teks eksposisi berisi pernyataan tesis, argumen, dan pernyataan ulang. Juga berisi tentang kebahasaan, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Untuk yang selanjutnya ada pola penalaran atau pola paragraf, itu ada deduktif dan induktif. Untuk pembelajaran di sini akan menggali struktur dan aspek kebahasaan dalam teks eksposisi yang dibaca, menyusun kembali teks eksposisi dengan memerhatikan permasalahan, isi, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, juga struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Juga untuk penilaiannya saya menggunakan tes pilihan ganda dan menggunakan sumber belajar yaitu berupa Zoom, Canva, Quizizz, dan Google Classroom. Baik, untuk tahap pertama-tama saya akan mengarahkan anak-anak untuk masuk ke dalam Zoom meeting dengan memberitahu tanggal, waktu, dan juga link yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini. Setelah anak-anak masuk ke dalam Zoom meeting, saya akan mempresentasikan atau saya akan menampilkan materi di dalam Canva yang telah saya buat. Materi yang saya buat ini menggunakan template dari Canva karena menurut saya Canva ini bisa lebih interaktif dalam menyajikan materi. Dan untuk penyampaian materi teks eksposisi kali ini, yang pertama ini ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini ditujukan agar siswa nantinya diharapkan bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Baik, untuk materi yang akan dibahas, ini yang pertama ada pengertian dari teks eksposisi menurut KBBI. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksposisi, juga ada struktur teks dari eksposisi beserta contohnya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya ini ada kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Selanjutnya ada pola penalaran atau pola paragraf yang berisi paragraf induktif dan deduktif. Di sini juga disertakan contoh paragraf deduktif dan paragraf induktif. Mungkin hanya itu saja materi yang akan dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Tahap selanjutnya, setelah materi dipaparkan, saya akan arahkan di Zoom untuk kuis, yaitu menggunakan aplikasi Quizizz. Saya men-share link dan juga kode yang akan didapatkan oleh siswa atau yang akan digunakan oleh siswa. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah guru memastikan semua siswa telah masuk ke kuis, maka kuis akan dimulai. Dan kurang lebih seperti ini tampilan yang akan didapatkan oleh siswa. Untuk soal ini berisikan pilihan ganda, dan jika jawaban dari soal tersebut salah, maka akan keluar tanda merah beserta tanda hijau di mana itu adalah jawaban yang benar. Untuk yang selanjutnya, karena Quizizz ini berbasis seperti game, maka akan ada tampilan-tampilan seperti ini.
Ini merupakan salah satu fitur untuk membooster atau untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Untuk soal, saya menggunakan Quizzes dengan jumlah 20 pertanyaan. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian dari teks eksposisi. Untuk jenis soal yang selanjutnya, di sini ada struktur dari teks eksposisi. Jadi kurang lebih seperti ini soal-soal untuk struktur teks dari teks eksposisi. Untuk soal selanjutnya, saya juga menambahkan jenis atau media yang bisa diterapkan dalam teks eksposisi. Yang selanjutnya, kita masuk ke dalam soal kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Di sini juga terdapat soal agar siswa menyusun atau merangkai kembali teks eksposisi dengan urutan yang benar. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam soal pola paragraf, yaitu menganalisis pola-pola paragraf yang terdapat pada teks eksposisi. Dan yang terakhir, untuk hasil akhir dari kuis akan bertampilan seperti ini. Dan juga siswa dapat mereview soal-soal yang sudah benar dan yang masih salah. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.